Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza qawlan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Yang pada hari ini 17 Mei 2024 bertepatan dengan 8 Zulqa'dah 1445 Hijriah, kita diizinkan oleh Allah berada di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, di bulan Zulqa'dah ini, di mana sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita sedang mempersiapkan ibadah agung, ibadah haji yang akan ditunaikan bulan depan, bulan Zulhijjah. Dan sebagian yang lain, kita sedang mempersiapkan ibadah kurban. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salat serta salam semoga tercurah limpah kepada qudwah kita, uswah kita, baginda Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin sekarang yang dirahmati Allah, setiap kita yang lahir ke dunia ini pernah diambil sumpah syahadahnya ketika kita masih dalam alam kandungan, bahkan sebelum itu, sebelum kita hadir di dunia ini. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi dalam Al-A'raf ayat 172-173. Sungguh beruntung kita yang sampai detik ini, sampai saat ini masih memeluk Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam jalan Islam ini hingga akhir nafas terakhir kita. Lantas, setelah kita Islam, setelah kita beriman, apakah Allah membiarkan kita begitu saja? Kemudian nanti kita dimintai pertolongan di akhirat. Allah menghadirkan Islam kepada kita sebagai pedoman dalam kita hidup di dunia dan di akhirat, sebagai pedoman dalam kita menunaikan tugas dan misi kita di dunia ini. Islam merupakan agama yang syamil, mutakamil, agama yang komplit, agama yang komprehensif, agama yang sempurna dan menyempurnakan. Hasan al-Banna menyebutkan bahwa Islam adalah nilai yang komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air.
pemerintahan dan umat, moral, wawasan, dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan hukum, serta jihad dan dakwah. Sebagaimana Islam juga adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar. Islam pun menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah sebagai jalan hidup kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalam Al-Imran ayat 19. Allah telah menetapkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi agama ini. Pemeluknya akan senantiasa di atas kemuliaan, berada pada kedudukan yang mulia selama berpegang teguh pada Islam. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak terendahkan. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Hadis ini adalah berita yang bermakna sebagai perintah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati, sebab kamu tinggi derajatnya jika kamu seorang yang beriman. Dalam Al-Imran ayat 139. Syariat Islam itu mudah dan sesuai fitrah, itu pasti ya. Maka tunduk dan mengikutinya menjadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tentunya akan menjadi pahala bagi kita semua. Sebagai hikmah, syariat juga memiliki tujuan. Imam Asy-Syatibi menjelaskan 5 tujuan itu sebagai berikut. Yaitu pertama, Islam menjaga agama. Contohnya adalah sholat. Sholat kita menjadi tiang bagi agama Islam. Tanpa sholat, maka gugurlah keislaman kita. Kedua, Islam menjaga jiwa. Contohnya adalah Islam mewajibkan kita memakan yang halal dan thayyib, agar menjaga jiwa kita tetap sehat dan diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, tujuan syariat Islam adalah menjaga akal. Contohnya, dilarangnya minum khamr karena akan menghilangkan akal sehat kita sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar. Yang keempat, syariat Islam menjaga keturunan kita. Contohnya adalah disunahkannya menikah dan diharamkannya berzina karena akan mengganggu keturunan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kelima, syariat Islam akan menjaga harta kita. Contohnya zakat dan sedekah yang akan menjaga kesucian harta kita sehingga kita akan terhindar menjadi bara di dalam neraka. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ikhlas adalah hakikat Islam. Karena Islam itu adalah kepasrahan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Maka barang siapa yang tidak pasrah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah bersikap sombong. Dari situ pula Islam berasal. Aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, selamat, berserah diri. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan secara total kepada Allah. Kita menerima, kita menyerah kepada Allah dalam agama Allah. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah, tunduk, patuh terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu syariat Islam itu sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dengan segala kelebihan Islam tersebut, dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya, Allah menginginkan agar kita menjadi muslim kafah, muslim yang total, sebagaimana totalnya Islam, sebagaimana sempurna Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat ini Allah menghendaki agar kita semua orang-orang beriman, pertama, masuk Islam secara utuh dengan mengamalkan seluruh hukumnya semampu kita. Kedua, jangan pernah kita meninggalkan sedikit pun dari ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Mereka mempercayai sebagian isi kitab suci mereka, tetapi mengingkari sebagian yang lain atau memilih-milih dalam melaksanakan syariat. Yang ketiga, melaksanakan syariat sesuai keinginan atau hawa nafsu. Seharusnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita agar dapat mengikuti syariat atau dengan taat kepada Allah. Sehingga hawa nafsu kita akan terkendali. Yang keempat, memurnikan ajaran Islam dari sumber yang asli dan tidak mencampur adukan dengan ajaran yang lainnya. Kemudian yang kelima, kita diminta Allah untuk menjauhi godaan setan terkutuk yang merupakan penggoda, sehingga penggoda atas syahwat kita, atas nafsu kita, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran Islam atau bahkan mengolok-olok sebagaimana orang-orang munafik melakukannya. Allah juga menginginkan agar kita menjelupkan diri kita dalam Islam secara penuh. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sesungguhnya sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibuknya daripada Allah, dan Allah kepadanya lah kami menyembah. Al-Baqarah ayat 138. Dan celupan akan memasuki setiap bagian barang yang dicelupkan. Sebagaimana kita bayangkan ya, air teh, sebagaimana teh, sekantong teh yang dicelupkan ke dalam cangkir air panas, ia akan berubah menjadi cangkir teh. Demikian juga Islam akan mengubah keadaan orang yang berpegang teguh padanya menjadi seorang muslim. Kehidupan agama Allah nampak dalam diri seorang mukmin. Dari sini Allah menginginkan Islam menjadi bagian dari nafas kita. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana amalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutunya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri pada Allah. Dalam Al-An'am ayat 162 hingga 163. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullah mastata'tum. Masyiral muslimin,
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada percakapan antara Abu Thalib dengan keponakannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentang dakwahnya. Kala itu secara halus sang paman ingin melihat sang keponakan mempertimbangkan kembali kegiatan dakwahnya karena membuat kaumnya Quraisy terganggu dengan hebat. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan sedikit pun. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kebenarannya di tanganku, atau aku binasa karenanya. Ada juga kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab yang berkeliling Madinah hingga ketemu dengan seorang penggembala kambing. Kemudian dia meminta penggembala kambing itu untuk membelinya seekor kambing. Kemudian penggembala kambing itu menolak, walaupun dibujuk oleh khalifah, tapi tetap teguh pada pendiriannya. Hingga dia berkata, "Walakin aina Allah?" Di mana Allah? Mungkin majikan saya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ada juga kisah tentang Khalifah Umar yang berkeliling Madinah pada malam hari. Kemudian sampai di suatu rumah, di situ mendengar percakapan antara seorang ibu penjual susu dengan anak gadisnya. Ibu itu meminta agar susu itu dicampur dengan air. Kemudian anak gadisnya bilang, "Walakin anallah." Kita takut khalifah. Khalifah tidak akan melihat, tetapi Allah pasti melihat. Yang kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa gadis ini dilamar untuk putra Umar bin Khattab. Atau ada juga kisah nyata di negeri ini ketika ada seorang gubernur ketika menghadiri suatu acara syukuran para nelayan yang melarung kepala kerbau. Kemudian gubernur ini berinisiatif agar kepala kerbau ini tidak dilarung ke laut, tetapi dimakan bersama-sama warga sekitar sebagai suatu syukuran. Yang dikirim ke laut bukanlah kerbau, tapi anak-anak dari kura-kura yang baru menetas. Gubernur ini mengubah tradisi yang berbau syirik menjadi tradisi yang bermanfaat dan terbebas dari kesyirikan. Ini ada teladan yang kita lihat bagaimana seorang yang berjiwa kafah, betul-betul mengimani, betul-betul berislam secara kafah, teguh pada pendiriannya, teguh pada sikap dan perilaku yang islami, berpengaruh pada kinerja dan bahkan kekuasaan. Dari pembahasan di atas, Allah ingin agar kita mencelupkan diri kita dalam Islam secara total, sehingga Islam menjadi identitas kita yang sesungguhnya. Orang tahu kitab Islam dari perilaku kita, dari sholat kita, bahkan ketika nanti di akhirat Rasul akan mengenal kita dari sujud dan bekas wudu kita. Islam kafah adalah Islam dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ana muslimun qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum menjadi segala sesuatu. Sebagaimana kita telah diambil sumpah kita oleh Allah bahkan sebelum kita lahir. Ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan dalam menjalankan perintah Allah dan keikhlasan mengikuti sunnah Rasulullah sebagai syarat Islam yang komprehensif menjadi kunci dalam membentuk muslim kafah.
Dari sini akan timbul semacam sense of mukmin, sense kita sebagai seorang beriman, yaitu sifat muraqabatullah, sifat kita merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana kalau kita sholat, kita diminta untuk menjadi ihsan, seolah-olah kita melihat Allah, atau kalau tidak mampu, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Atau sebagaimana puasa yang menjadi perisai kita, sehingga kita akan menjaga perilaku kita karena menjaga puasa kita. Perasaan inilah yang perlu kita kembangkan, perlu kita tumbuhkan, sehingga kita akan selalu menjaga diri, awas diri, dan berhati-hati dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Sebagaimana hadis Arba'in yang ke-18 dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi seorang mukmin, sense ini mempengaruhi kehidupan dalam 3 hal. Pertama, niat dan orientasinya. Yang kedua, cara pandang, mindset, dan yang ketiga, sikap dan perilaku. Semua akan terjadi karena ikhlas, karena Allah. Kita berharap dari muslim sejati yang kafah ini akan muncul perilaku ihsan dan akhlak mulia, sehingga generasi berintegritas menjadi sebuah keniscayaan. Mari kita akhiri untuk ini dengan berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, menganugerahkan pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang adil, yang mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, sehingga kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk, rahmat, dan perlindungannya, serta menjaga kita agar tetap istiqomah dalam jalan kebenarannya hingga kita meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal hina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum
fad'uuhu yastajib lakum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah